Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Di tengah-tengah berbagai ujian, fitnah dunia, syubhat dan syahwat, namun Allah masih memberikan pada kita nikmat besar berupa iman, kemudian takwa. Kita masih bisa menjalankan ibadah di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah, di tengah-tengah kesibukan manusia mencari dunia. Kita masih punya harapan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib syukuri itu. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka dari itu termasuk penyakit yang sangat berbahaya adalah ketika seorang sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap kebaikan. Dalam bahasa Arabnya disebut al-ya'su, tidak ada harapan, putus harapan, atau al-qunut. Al-qunut itu artinya putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang mesti kita waspadai. Kita akan bahas pada kesempatan ini tentang al-ya'su wal qunut. Dua penyakit yang sangat berbahaya, dia serupa ya. Jadi kunut itu artinya asyaddul ya'as, putus asa yang luar biasa sampai tidak tersisa lagi harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya. Dan orang yang mengalami putus asa ini dicela di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri. Mereka melakukan dosa-dosa, dikatakan oleh Allah melampaui batas. Allah tidak mencela mereka, Allah tidak menuduh mereka, Allah tidak melabeli mereka dengan julukan-julukan yang merendahkan, tapi Allah memanggil mereka dengan panggilan yang sangat lembut. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, masih disebut hamba Allah. Melampaui batas ini adalah panggilan sopan, ini julukan sopan, padahal mereka maksudnya orang-orang yang melakukan dosa. Kalau yang pas panggilan wahai para pendosa, wahai para durjana, wahai para pembangkang dan seterusnya, tapi Allah tidak panggil demikian. Inilah harapan. Allah masih memberikan harapan kepada mereka. Maka kemudian Allah menegaskan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian kunut, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar apapun dosa kalian, walaupun sudah membunuh 100 nyawa ibaratnya, tapi tetap saja jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah mengatakan, la yas'amul insanu min du'ail khair. Janganlah putus asa, janganlah bosan manusia untuk berdoa kebaikan. Teruslah berdoa karena Allah Maha mengabulkan doa. Ini juga harapan. Ketika orang masih berdoa, artinya dia masih punya harapan untuk dikabulkan oleh Allah. Karena segala sesuatu itu diawali dengan doa. Kita tidak akan bisa merubah nasib kita kecuali Allah yang merubahnya, dan caranya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Jadi Allah sudah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka ketika orang masih berdoa berarti masih ada harapan.
Wa immasahu syarru fayausun qanut. Tapi sayang sekali kebanyakan manusia kalau ditimpa keburukan mereka tiba-tiba menjadi sangat putus asa, sangat putus harapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, inna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa yang paling besar? Kata Rasulullah, asyirku billah, syirik terhadap Allah, wal iyasu min rauhillah, dan putus asa dari solusi Allah Ta'ala, wal kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi putus asa itu adalah penyakit kita, tapi dia termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan putus asa. Bahkan putus asa ini merupakan karakteristiknya orang-orang kafir, wal iyadu billah. Kemudian sebagian salaf mengatakan tentang masalah putus asa ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, al faqihu haqqul faqih, orang yang betul-betul faqih, yang benar-benar memahami agama ini dengan baik, malam yuqanitin nas min rahmatillah, adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang membuat orang lain putus asa, itu berarti orang yang belum faqih, belum faham agama. Kalau bertanya sesuatu, kamu dosanya terlalu banyak, kamu nggak bakal diampuni Allah, ini bukan orang yang faqih, ini orang yang masih bodoh. Maka faqih, sebenar-benar faqih adalah orang yang masih memberi harapan kepada manusia untuk mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas. Wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, semuanya. Semua orang mendapatkan rahmat Allah, bahkan sampai orang kafir pun dapat rahmat Allah secara umum, berupa rizki, berupa karunia di dunia, nikmat dunia, ini semua rahmat Allah Ta'ala. Adapun rahmat yang khusus, yang sampai di akhirat, yang abadi, itu memang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka dari itu, marilah kita menuju kepada rahmat Allah yang khusus dengan cara apa? Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang faqih itu tidak membuat orang itu berani untuk melakukan dosa. Jadi pertengahan, tidak membuat orang putus asa dan juga tidak membuat orang menggampang-gampangkan dosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-halaku fitnataini, kebinasaan itu ada pada dua perkara, al-kunuti wal ujubi, yaitu putus asa dan bangga diri. Ini dua hal yang berlawanan. Orang yang merasa dosanya banyak, putus asa, dia merasa enggak bakal diampuni Allah lagi, ini putus asa dan ini adalah kebinasaan. Tapi di sisi lain ada orang yang merasa kebaikannya banyak sekali, akhirnya bangga dengan dirinya, bangga dengan kebaikannya, dia merasa pasti masuk surga, ini adalah ujub dan ini juga bisa membatalkan amalnya. Maka orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan dari dua perkara itu, tidak putus asa, tidak juga bangga diri, tapi pertengahan, rendah hati, senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, pasrah kepada Allah Ta'ala, selalu berharap pada Allah dan diselimuti dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak membuat dia putus dari harapan. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, ilqa'u ila tahluka wal kunud min rahmatillah. Jadi dalam ayat disebutkan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Kata Muhammad bin Sirin, melemparkan diri kepada kebinasaan adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang putus asa dari rahmat Allah berarti dia membinasakan dirinya sendiri. Maka jangan putus asa. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, man dhahaba yuqannitun nas min rahmatillahi aw yuqannitu nafsahu faqad akhta'a. Siapa yang membuat manusia putus asa dari rahmat Allah atau membuat dirinya sendiri putus asa dari rahmat Allah, berarti dia telah melakukan kesalahan. Pengaruh buruk dari putus asa dan bahayanya, putus asa merupakan sifat orang-orang kafir. Maka jangan memiliki sifat putus asa, karena ini akan menyerupai orang-orang kafir dan bisa jadi menjadi kafir betulan. Allah Ta'ala berfirman, ilahun la innahu la yai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman adalah orang yang diselamatkan dari sifat putus asa. Ini adalah perkara yang kedua, al-ya'su wal kunutu laisa min sifatil mu'minin. Jadi putus asa itu bukanlah termasuk sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian bahaya yang ketiga, al-ya'su wal kunutu fihi ma takdzibun lillahi wa lirasulihi. Orang yang putus asa, dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya selalu memberi harapan, dia tidak percaya dengan itu.
Kemudian yang keempat, al-ya'su fihi su'u adabin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang putus asa adalah orang yang buruk adabnya kepada Allah Ta'ala. Dia buruk sangka kepada Allah. Dia menganggap Allah nggak mungkin bisa mengampuni dosaku yang terlalu banyak. Allah nggak mungkin merahmatiku. Allah nggak mungkin. Ini namanya buruk sangka kepada Allah. Dan buruk sangka kepada Allah itu merupakan apa? Keburukan adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-istimrar fi dunubi wal ma'asi. Dampak buruk dari putus asa dari rahmat Allah adalah berkelanjutan di dalam dosa dan maksiat. Dia tidak mau berhenti maksiat karena sudah putus asa, tidak ada harapan lagi. Kemudian yang keenam, sababun fil hirmani min rahmatillahi wa maghfiratih. Putus asa menjadi sebab terhalang dari rahmat Allah dan ampunannya. Padahal kalau dia masih punya harapan, dia terus mohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Tapi karena sudah putus asa, akhirnya tidak mohon ampun, maka tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni Allah, otomatis tidak mendapatkan rahmatnya. Kemudian yang ketujuh, sababun li fasadil qalbi. Putus asa merupakan sebab dari sebab yang menyebabkan rusaknya hati. Hati manusia ini adalah pengendali kehidupan kita. Kalau hatinya sudah rusak, maka rusak seluruh perbuatannya, seluruh amalnya menjadi buruk. Itu gara-gara apa? Kerusakan hati. Dan kerusakan hati itu ternyata disebabkan oleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara bentuk-bentuk dari putus asa, yang pertama, putus asa dari ampunan Allah terhadap dosa-dosanya. Ketika dia melakukan dosa, dia menganggap Allah tidak mengampuninya, Allah tidak mungkin bisa mengampuninya lagi. Dia sudah tidak berbakat untuk menjadi orang baik. Ini putus asa yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, putus asa dari perubahan kondisi menuju kondisi yang lebih utama, lebih afdol, lebih baik. Dia nggak mau berubah, dia nggak mau merubah nasibnya. Padahal Allah nyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Ketika mau berusaha, maka Allah akan berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Jadi siapa yang mau bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan. Man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh, Allah akan berikan solusi. Kemudian yang keempat, al-ya'su min nasril Islam. Dia putus asa dari pertolongan terhadap Islam. Jadi merasa kaum muslimin ini nggak bakalan menjadi mulia, kaum muslimin akan selamanya hina, akan tertekan, ditindas oleh orang-orang kafir. Ini banyak sekali kaum muslimin yang sudah mulai putus asa dengan hal ini. Mereka tidak melakukan perbaikan, mereka putus asa untuk berbuat baik. Sudah percuma, semua orang sudah jahat, semua orang sudah rusak, tidak lagi ada orang jujur, percuma saya berbuat jujur dan sebagainya. Ini adalah putus asa, dan ini mulai banyak yang seperti ini. Kita tidak boleh mengikuti hal yang seperti itu. Kemudian juga putus asa dari hilangnya musibah. Ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana, tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, ya, karena melihat sudah tidak ada harapan lagi. Ya, harapan-harapan yang sudah hilang itulah yang membuat manusia kemudian tidak berdaya, merasa tidak ada guna, merasa tidak ada perubahan. Kemudian al-ya'su wal kunutu min taubatil usati. Putus asa dari taubatnya ahli maksiat. Jadi ketika melihat ada orang yang bermaksiat, dia nasihati, dia masih belum mau bertobat. Didatangi lagi, dinasihati, nggak mau bertobat lagi. Dinasihati, tidak mau bertobat lagi. Dan terus dia upayakan untuk menasihati, tapi akhirnya lama-lama putus asa juga. Ini juga merupakan keburukan. Maka ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh putus asa. Sebagian dai, sebagian orang yang melakukan perbaikan, ada yang kemudian mereka putus asa setelah 3 kali, bahkan belum 3 kali atau lebih dari 3 kali, kemudian berhenti. Ini adalah putus asa, tidak boleh berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah atasnya. Jadi yang namanya memerintah kepada kebaikan harus sabar, dan mencegah dari kemungkaran harus juga sabar. Kalau tidak sabar, maka kita yang akan kalah. Akhirnya berhenti, kemungkaran tidak berubah, ya, orang-orang yang malas melakukan kebaikan tidak menjadi rajin. Karena apa? Orang-orang yang beramar ma'ruf malah sudah putus asa. Ini bahaya sekali. Kalau sudah orang baik putus asa, siapa lagi yang tidak putus asa? Akhirnya semua orang dalam kebinasaan, wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai putus asa untuk berharap terus dan terus berharap.
agar orang-orang yang ahli maksiat menjadi ahli taubat, agar orang-orang yang berada dalam kebid'ahan menjadi ahli sunnah, agar orang-orang yang dalam kesyirikan menjadi ahli tauhid. Dan itu harus terus diupayakan dan terus dilakukan. Jangan putus asa. Usaha lahir dan batin. Secara lahir dia berdakwah, secara lahir dia nasihat, secara lahir dia memberi taklim, memberikan pengajaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Secara batin dia pasrah, dia tawakal kepada Allah, dia terus berdoa di keheningan malam. Di saat Allah turun ke langit dunia, dia berdoa untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk kaum muslimin semuanya, agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Teruslah tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa untuk menjadi orang yang bertakwa, dan kita juga tidak boleh putus asa untuk menasehati saudara-saudara kita yang masih meniti jalan takwa, yang mungkin terseok-seok, yang mungkin tergelincir kepada jurang kebinasaan, mungkin terjerumus ke dalam dosa. Kita tarik dia, kita selamatkan dia, kita selamatkan mereka. Tapi kita jangan sampai ikut celaka. Hati-hati dan waspada. Teruslah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara putus asa itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah al-jahlu billahi, karena ketidakfahaman tentang Allah, nggak ngerti tentang Allah. Dikiranya Allah itu nggak luas rahmatnya. Ini kesalahpahaman. Allah itu sangat luas rahmatnya, tapi juga harus kita imbangi bahwa adab Allah juga sangat pedih. Jangan terlalu mengandalkan rahmat Allah sampai kemudian meremehkan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam takut kepada Allah, tapi kelewat takutnya sampai tidak ada harapan. Ini seperti orang-orang Khawarij yang kemudian menyatakan setiap pelaku dosa besar itu hukumnya kafir. Ini terlalu besar rasa takutnya kepada Allah sampai putus asa, sampai nggak ada harapan pada Allah. Jadi orang-orang yang berputus asa itu orang kafir. Kemudian orang-orang yang mirip orang kafir seperti orang-orang Khawarij yang gampang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan ini adalah bahaya yang sangat fatal. Kemudian sebab yang ketiga, berteman atau berkumpul, bersahabat, berada di lingkungan orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah, orang-orang yang tidak ingin menjadi orang baik, ya, mereka sudah putus asa menjadi orang baik, bahkan mereka suka mengolok-olok orang baik, kerjaannya menertawakan orang-orang beriman, naudzubillah min dzalik. Maka jangan berkumpul dengan orang seperti itu. Kalau kita mendatangi mereka hanya menasehati, kalau mereka mau alhamdulillah, kalau tidak mau tinggalkan. Jangan sampai justru kita kelamaan bergaul dengan mereka malah kita terseret, ya, karena berat. Yang namanya bergaul dengan lingkungan yang buruk bisa mengakibatkan kita kebawa kepada keburukan. Kemudian yang keempat, ta'alluq bil asbab, terlalu bergantung kepada sebab, terlalu bergantung kepada materi. Orang yang menggantungkan diri kepada materi ini bisa menyebabkan dia putus asa dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan materi. Kemudian tasyaddud fid din, terlalu berlebihan dalam beragama, ini juga bisa mengakibatkan orang putus asa. Orang yang berlebihan dalam belajar sampai akhirnya malah putus asa karena kelewat. Segala sesuatu yang kelewat itu akan bisa menyebabkan putus asa karena tidak kuat. Atau berlebihan dalam ibadah, misalnya sholatnya berlebihan, semalam suntuk dia sholat, akhirnya bisa putus nanti. Atau orang yang berpuasa terus menerus, ini juga bisa putus. Atau orang beribadah terus sampai tidak mau menikah, ini juga akhirnya bisa mentalnya rusak, ya. Dan kerusakan mental itu akan mengakibatkan putus di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlanjut lagi, tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kemudian sebab putus asa berikutnya adalah sedikitnya rasa sabar dan terburu-buru ingin memetik hasil. Ini juga sering terjadi. Ini perlu adanya penggambaran, pemahaman bahwa kita dalam beribadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan hasil di dunia. Ada orang yang malas sholat. Kenapa? Udah sholat dari dulu nggak kaya-kaya. Nah ini salah, karena mengira bahwa sholat akan bikin orang kaya. Yang bikin orang kaya itu kerja, bukan sholat. Sholat itu untuk mendapatkan surga. Sholat itu untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah di akhirat.
Jadi targetnya akhirat, jangan istijal, jangan buru-buru mendapatkan hasil di dunia. Kalau orang beribadah, sholat ataupun yang lainnya semuanya termasuk sedekah, kemudian ingin kaya, ini adalah salah tujuan, ini salah niat, ini tidak ikhlas dan ini akan membatalkan amal. Maka hati-hati, ini kesalahpahaman dalam memahami hakikat ibadah. Ibadah itu bukan untuk meraih dunia, justru kebalik, dunia itu untuk ibadah. Allah memberi fasilitas berupa dunia, Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan hewan-hewan, itu fasilitas bagi manusia agar bisa beribadah kepada Allah. Maka kalau sudah beribadah, itulah tujuannya. Bukan kemudian ibadah biar bisa mendapatkan dunia lagi, bukan. Justru ibadah itu untuk mendapatkan akhirat. Ibadah itu untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Itulah yang kita cari sebenarnya. Adapun masalah nanti bisa makan, nanti dapat rezeki dari Allah, itu hanya bonus saja, itu hanya fasilitas saja. Kembali fasilitas dan fasilitas, bukan tujuan. Orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan, maka mereka putus asa dari akhirat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari tujuan-tujuan yang singkat, yang istijal, ya terburu-buru ingin memetik hasil di dunia. Itulah yang membuat orang putus asa dari akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada akhirat, orang-orang yang lebih memilih akhirat daripada dunia yang fana dan hina, orang-orang yang tidak tertipu oleh dunia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyaqi wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.